Bagaimana Baraya kalau seandainya ada yang masuknya bukan ke dalam lubang yang bawaan asal? Kayak upamanya masuknya, mohon maaf, kayak seperti orang yang lagi puasa sakit. Nah, lalu dia itu di apa? Disuntik ya, dijeksi ya. Nah, dijeksi itu masuk itu apa cairan ke tempat yang bukan lubang bawaan asal ya, Baraya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, mudah-mudahan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan melanjutkan kajian masalah niat puasa bulan Ramadan atau niat puasa wajib. Kemarin Baraya, yaitu puasa itu ada dua, ada puasa menurut bahasa, ada puasa menurut istilah ilmu fikih. Kemarin puasa menurut istilah ilmu fikih itu imsakun an mubtirin binyatim mahsusotin jami'a naharin qabilin lisomi mi muslimin akilin tohirin min haidin wanipasin. Artinya menahan dari perkara yang membatalkan puasa dan niat tertentu. Jadi puasa itu, pemirsa sobat Ustadz Kampung DMT, yaitu menahan sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Kayak masuknya benda kepada lubang-lubang bawaan asal, liang-liang bawaan asal. Seperti masuknya air ke telinga karena celi, masuk air ke hidung, ya, itu membatalkan puasa. Kayak masuknya air upamanya ke liang belakang ya, itu anus ya, anus belakang, beraya liang tahi itunya. Oleh karena itu ada bahasa puasa itu batal kalau kita kentut di dalam air. Karena apa? Karena itu kalau kita kentut di dalam air mungkin itu air ada yang masuk ya, itu batal ya. Nah, itu. Karena ada yang masuk gitu. Bagaimana Baraya kalau seandainya ada yang masuknya bukan ke dalam lubang yang bawaan asal? Kayak upamanya masuknya, mohon maaf, kayak seperti orang yang lagi puasa sakit. Nah, lalu dia itu di apa? Disuntik ya, dijeksi ya. Nah, dijeksi itu masuk itu apa cairan ke tempat yang bukan lubang bawaan asal ya, Baraya ya. Itu bagaimana hukumnya? Batal puasa? Enggak. Kenapa? Karena masuknya itu air suntikan bukan ke lubang yang bawaan asal, tapi ke lubang buatan. Ya, itu gak batal. Walaupun disuntik kita 3 kali di tangan kanan, tangan kiri, belakang apa? Bujur ya, disuntik itu gak batal. Atau umpamanya di apa? Di Baraya itu pakai impus ya, impus ya. Orang lagi puasa ya, diimpus. Nah, itu gak batal. Apa tuh masuk air? Iya, masuk air, tapi masuknya itu air bukan masuk ke lubang yang bawaan asal, yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu impusan biasanya Baraya masuknya ke tangan ya, ke tangan atau ke tempat-tempat yang lain, tidak masuk ke mulut, tidak masuk ke lubang-lubang kayak itu, kayak telinga, hidung, enggak. Nah, itu walaupun menyegarkan badan, itu impusan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi Baraya, mohon maaf, kalau seandainya kita lagi puasa, kita sakit, kita diimpus, itu tidak membatalkan puasa. Walaupun masuk cairan ke dalam tubuh. Karena masuknya itu bukan ke lubang yang bawaan asal. Itu lubang buatan. Gitu ya. Walaupun bisa menyegarkan tubuh. Bagaimana bahaya kalau seandainya orang gak sakit?
diimpus supaya segar. Gak apa-apa, cuma makruh doang. Nah, itu mendapatkan bebendu Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, gak batal. Kalau sehat, gitu pengennya sehat, diimpus gak apa-apa, gak batal, enggak. Nah, karena masuknya itu impusan bukan ke lubang asal, tapi lubang buatan. Tapi kalau kita sehat itu hukumnya makruh. Kalau kita sakit gak apa-apa, kita diimpus atau diinjeksi ya, disuntik ya. Nah, itu gak apa-apa. Nah, jadi yang batal itu masuknya benda minuman, cairan ke lubang-lubang yang lubangnya itu yang lubang bawaan asal. Kalau lubang buatan itu tidak membatalkan puasa. Lalu kemarin itu puasa menurut istilah ilmu fikih itu bukan cuma kita mengosongkan perkara, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak masukin cairan ke lubang-lubang asal, tetapi memerlukan niat yang ditentukan. Kemarin niatnya puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Artinya dari mulai yaitu keluarnya fajar shadiq ya waktu subuh, itu puasa itu dari mulai waktu subuh sampai waktu surupnya matahari, terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib. Berarti dari mulai subuh tulu'il fajri itu fajar shadiq sampai terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib. Oleh karena itu baraya falayasyu shaumul lail wala saumu ba'din nahari. Tidak sah, tidak jadi puasa malam. Puasanya malam doang itu tidak jadi. Tetap puasa itu siang. Nah, itu puasa itu siang dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib. Kalau ini mah puasanya dari maghrib sampai subuh itu nggak jadi. Beda lagi itu mah bukan puasa, itu mah nahan makan doang gitu. Kalau puasa itu siang gitu ya. Nah, ada juga orang yang kalau orang-orang khusus puasanya itu kamu harus puasa mati geni ya. Mati geni itu kalau kita umpamanya mohon maaf kita puasa 1 hari 1 malam itu mati geni. Nah, itu mah orang-orang khusus ya. Kalau puasa menurut istilah fikih itu tetap dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ada juga orang itu aturan orang-orang khusus puasanya itu umpamanya mulai dari waktu subuh buka lagi harus pagi jam 6 itu mah ada juga mati geni, bahkan tidak boleh tidur ya. Orang-orang khusus yang punya kepentingan keinginan kayak pengen itu ada itu ya, itu harus kita nanyain sama ahlinya ya, sama ahlinya. Nah, baraya semuanya dan tidak boleh puasa itu tidak sah puasa setengah hari. Nah, kayak umpamanya itu setengah hari itu umpamanya kayak dari waktu subuh buka jam 12 itu nggak boleh, nggak sah gitu ya. Atau jam 1 atau jam 11 tetap dari waktu subuh keluar fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi tidak boleh puasa setengah, tetap harus sehari dari waktu fajar shadiq keluar fajar shadiq sampai terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib baraya ya. Lalu baraya puasa itu harus pakai niat. Jadi kalau kita puasa tidak pakai niat, itu tidak jadi. Walaupun kita tidak makan dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tidak minum, tidak mengerjakan sesuatu perkara yang membatalkan puasa, kalau kita tidak niat, tetap kita tidak jadi puasanya. Nanti kita harus kodok. Bagaimana kalau lupa? Sama juga, lupa juga itu harus kodok. Kenapa? Karena niat itu nanti ke depannya itu rukun puasa, fardunya puasa. Jadi fardu itu tidak boleh ditinggalkan. Kayak di sholat itu, niat itu sholat itu, niat itu rukun, tidak boleh kita sholat tidak niat, mesti sholat itu harus ada niat. Kenapa? Karena kata Rasul, innamal a'malu biniat. Artinya sahnya amal ibadah itu dengan adanya niat. Sholat harus pakai niat, wudhu harus pakai niat, adus harus pakai niat, kawin pun harus pakai niat, puasa pun baraya harus ada niat. Kalau kita cuma ngosongin perut, gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri, tapi kita tidak niat, tidak jadi puasanya gitu ya. Mohon maaf. Lalu baraya, qabilin li shaumi. Jadi puasa menurut istilah ilmu fikih itu yaitu di waktu yang bisa dipakai puasa. Kenapa? Karena baraya ada waktu yang tidak boleh puasa.
waktu yang tidak boleh puasa, waktu yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Bahkan 5 hari yang tidak dibolehkan itu puasa. Satu, yaitu hari riyaya, hari lebaran. Baik lebaran Idul Fitri, lebaran puasa Ramadan, baik lebaran Idul Adha, lebaran kurban. Itu tidak boleh puasa. Bahkan haram kita berpuasa. Walaupun cek bahasa Sunda tema walaupun daekan puasa atau eureun teu bata-bata tetap pas lebaran Idul Fitri, Idul Adha mah teu meunang puasa gitu nya. Tapi itu mah keistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati makanan-makanan di hari lebaran gitu. Lalu baraya yang diharamkan puasa itu ayamu tasyrik. Artinya ayamu tasyrik itu yang tidak boleh kita berpuasa hari tasyrik. Hari tasyrik itu yaitu sesudah lebaran Idul Adha baraya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu tidak boleh berpuasa gitu ya. Nah, karena itu hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu kita tidak boleh puasa. Walaupun kita getol tukang puasa, hari tasyrik itu kita tidak boleh berpuasa. Yang kelima baraya yang tidak boleh puasa itu Yaumusyak, hari Syak. Yaumusyak itu yaitu dari tanggal 15 Syakban, itu Yaumusyak. Itu tidak boleh puasa kita. Kalau tidak ada sabab. Tidak sabab itu karena kita punya kodok. Ya kalau kita punya kodok itu gak apa-apa puasa juga walaupun udah tanggal 15 Syakban, 15 Rawah beraya ya, gak apa-apa kalau kita punya kodok karena kodok itu tidak ada waktunya. Atau seandainya kita udah biasa wirid. Wiridnya itu kita tiap hari Senin Kemis kita suka puasa, itu nggak apa-apa. Kalau kita cuma puasa doang ya Yaumusyak itu tidak boleh. Baraya semuanya, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya, umum untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khud masofa, dak makadar, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.